God, ulang coba-coba. Ya teman-teman, kebetulan aku masih di rumah sakit, jadi aku sempatkan untuk membuat review pertandingan UCL. Jadi sebelum masuk ke inti video, aku ingin menjelaskan, mengklarifikasi teman-teman, karena banyak banget yang nge-DM aku melalui Instagram bertanya, "Bang, mana video review pertandingan PSG menghadapi Man City?" Jadi video tersebut di take down oleh UEFA. Alasan UEFA men-take down video tersebut, mereka mengklaim gaya aku menganalisis seperti ini, mereka klaim milik mereka. Padahal aku tidak ada mengambil video dari UEFA. Ini merupakan video pertama aku melakukan seperti ini, analisis seperti ini, diklaim UEFA milik mereka. Seberapa parahkah, seberapa urgensikah makanya video aku harus diredam, dimatikan oleh YouTube. Jadi ini masih aku ajukan banding ya. Cukup menarik ya, biasanya ya mungkin kalau kita analisis di lapangan bisa aja normal, kemungkinan bisa diklaim. Tapi permasalahannya, ini video aku bicara seperti ini, bercakap-cakap, teman-teman memberikan analisis, diklaim UEFA sebagai milik mereka. Kan di YouTube ada pemberitahuan dari menit keberapa sampai menit keberapa, melanggar aturan dan nggak aneh aja gitu lah, nggak masuk akal. Jadi lagi aku ajukan banding, semoga video tersebut bisa kembali. Jadi pertandingan pertama yang bakalan kita bahas, pertandingan dari Man United menghadapi Villarreal. Skornya 2-1, Man United susah payah menang. Nah, di pertandingan ini Man United menggunakan pola 4-2-3-1, Villarreal menggunakan pola 4-3-3. United dengan kekuatan individu yang mereka miliki dari lini belakang, lini tengah, lini depan, permainannya nggak istimewa gimana maksud aku teman-teman? Ketika Villarreal bertahan, merubah pola mereka 4-3-3 menjadi 4-4-2, compact, rapat, padu padat mereka terapkan. Seperti biasa, semua tim yang menghadapi compact pasti melakukan permainan lebar lapangan dari sisi kiri, sisi kanan. Itu dilakukan oleh United. Sisi kiri ada Sancho. Aduh, ini parah banget nih. Gak ada kontribusi yang dia berikan, pemain mahal. Dari sisi kanan, Greenwood berhasil diredam. Kemudian dia ambil inisiatif untuk memberikan bola ketika ada di flank, digeser ke tengah, kemudian double pivot, memberikan umpan direct, meletakkan bola tersebut ke belakang garis pertahanan dari Villarreal, ataupun memberikan umpan depas ataupun passing pendek ke teman-teman, letaknya di belakang garis pertahanan dari Villarreal. Itu juga berhasil diredam oleh Villarreal. Terus menerus dilakukan oleh United, nggak berhasil. Gitu-gitu aja terus di pertandingan United sebelumnya. Seperti itu juga konsep dari United teman-teman. Pada akhirnya gol pertama dari United juga dari Bruno, memberikan dari free kick teman-teman, Bruno ke Alex, kemudian first kicknya luar biasa, gol kedua juga Fred melakukan crossing di babak kedua, menit 90 lah. Konsentrasi kesalahan dilakukan oleh back Villarreal, marah ya Unai Emery teman-teman, dan berhasil diciptakan gol oleh Ronaldo ini. Dari beberapa pemain United di lapangan, Ronaldo ini cukup mencolok ya. Keinginannya untuk menampilkan sesuatu yang hebat itu terlihat teman-teman, dan berbuah hasil lah ya, dengan dia mampu menciptakan gol. Sedangkan Villarreal ini cukup menarik ya, apakah kembali lagi disengajakannya untuk bermain di Europa League agar mampu meraih trofi Europa League karena ada Unai Emery, kita nggak tahu. Tetapi ya, Unai Emery ya nggak bisa lah kita lupakan dengan Europa League. Kemudian kita bergeser ke Juventus menghadapi Chelsea teman-teman. Nah, pertandingan ini Juve menang 1-0 seperti yang udah kita bahas di preview beberapa waktu yang lalu teman-teman. Juve ini bakalan menemukan peaknya kalau dia bisa memenangkan satu pertandingan. Nah, waktu itu Juve menang 3-0 menghadapi Malmo. Kemudian kan udah meningkat nih trafficnya. Hal itulah yang pelan-pelan berhasil Juve dapatkan peak performanya teman-teman ya. Malmo menang 3-0, kemudian terus-menerus dari trafficnya meningkat. Pada pertandingan kali ini juga Allegri berhasil menjungkalkan Chelsea melalui gol yang cukup baik juga, kick off, kemudian dari back belakang memberikan umpan ke depan, Rabiot sebagai tembok, target man, kemudian memberikan umpan kepada pemain-pemain lainnya, end goalnya ya, Chiesa berhasil menciptakan gol. Chiesa ini gila sih pergerakannya, kecepatannya teman-teman. Cukup menarik lagi aku sampaikan bagaimana ke depannya Juve apakah bisa mempertahankan peaknya. Sedangkan Chelsea terlalu nyaman, sekali lagi aku sebutkan, dengan permainan 3-4-2-1-nya, 3-5-2-nya. Harus ada perubahan-perubahan karena
kalau terus-menerus dilakukan seperti itu pasti bakalan terbaca. Kita bergeser sampai berlibat aku ya. Kita bergeser ke pertandingan Benfica Barcelona 3-0, terjungkal Barcelona. Benfica 3-4-3, Barcelona 3-5-2. Barcelona biasa menerapkan gaya permainannya melalui sisi sayap, sisi kiri. Jelas terekspos oleh Barcelona lebih sering, teman-teman. Overload diharapkan yang ingin dicapai oleh Barcelona, unggul jumlah pemain. Yang menariknya, Benfica beradaptasi dengan perubahan-perubahan pola yang dilakukan Barcelona ketika bermain. Ketika Barcelona memanfaatkan sisi sayap, Benfica sesekali menggunakan pola 5-3-2. Kemudian ketika Barcelona buat 2 pemain ditambah 1 pemain lagi, mereka ubah pola mereka menjadi 5-4-1. Tentunya kompak ya, rapat padu padat. Hampir semua aku sebutkan ya, hampir semua kalau sudah menghadapi rapat padu padat, kompak teman-teman, pasti semua tim melakukan permainan dari sisi sayap ataupun lebar lapangan, dan itu dilakukan oleh pemain-pemain Barcelona, dan hasilnya apa? Nothing. Nah, ini kena hasilnya nothing. Apa penyebabnya? Salah satunya tidak memiliki kekuatan pemain dari sisi sayap. Itu yang pertama. Yang kedua, Barcelona tidak pandai bermain diagonal pass ataupun permainan switch melalui bola-bola panjang. Biasa kan bola-bola pendek. Nah, ketika dilakukan bola-bola panjang, passing error sering kan kita lihat pada pertandingan tersebut. Pedri, Frenkie de Jong melakukan switch dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, passing-passing error dijumpai. Kemudian sirkulasi bola yang lambat. Itu berulang-ulang dijumpai pada permainan kali ini. Bahkan menurut aku ini merupakan salah satu pertandingan terburuk Barcelona dari sisi defense, yang biasanya dengan menggunakan 3 back lebih baik, tapi ini strukturnya, letak posisi satu pemain dengan satu pemain lainnya dari FC Barcelona kacau balau. Terlihat kalau nggak salah di gol kedua ya, gol kedua atau gol ketiga ya, sebelum gol ya, antara gol kedua ataupun gol ketiga, Barcelona dari sisi organisasinya kacau balau di lini belakang, teman-teman. Dan jarak antara lini tengah dan lini belakang, apalagi ketika pass break dilakukan oleh pemain-pemain Benfica, counter attack, teman-teman, lenyap. Kecepatan nggak ada, tenaga nggak ada, determinasi nggak ada, keinginan untuk menang merebut bola nggak ada. Parah sih, parah teman-teman. Gol pertama kan kelihatan. Sedangkan Benfica cukup cerdik untuk memanfaatkan kelemahan dari FC Barcelona. Di samping jarak antara lini tengah dan lini belakang yang lebar, Benfica memanfaatkan dengan kecepatan di lini depan Benfica. Letaknya bola ke garis belakang Barcelona, diajak lari. Karena kan Barcelona high defensive line. Hal itu dilakukan oleh Benfica. Benfica juga lakukannya defensive line, teman-teman. Untuk apa ini dilakukan? Tentunya untuk menggeser arah permainan Barcelona biar bermain di sisi sayap lagi, ataupun sisi sayap kiri ataupun sisi sayap kanan. Itu dilakukan terus, dan pada akhirnya Barcelona sulit untuk bermain di area-area tengah, teman-teman. Itu pakai data ya, ada datanya di penyedia statistik, teman-teman, bahwa cenderung Barcelona bermain di sisi kiri. Dan menariknya melihat fisik dari Benfica ini luar biasa, walaupun ada juga statement yang mengatakan seperti ini, kalau misalnya main bola nggak selamanya mengandalkan fisik. Tapi ada satu hal yang aku petik dari wawancara ketika Aguero masih awal-awal bersama FC Barcelona. Apa itu perbedaan latihan City sama Barcelona? Ditanya apa perbedaan latihan City sama Barcelona, ini acamkan ya, kita nggak bisa menyalahkan Koeman saja, acamkan bahwa 1 jam, 1,5 jam sebelum latihan, pemain-pemain itu udah hadir di tempat latihan Manchester City, teman-teman. Udah hadir guys. Makanya nggak heran City permainannya seperti itu, akrab dan lain sebagainya. Sedangkan Barcelona ini dialami oleh Aguero, datang latihan 30 menit sebelum latihan. Jadi kan ini bingung Aguero pun kenapa seperti ini. Dicoba ritme di City dilakukan oleh Aguero di Barca. Dia datang lebih cepat, walaupun menurut aturan Barcelona latihannya 30 menit wajib udah hadir. Datang dia lebih cepat, 1,5 jam sampai dengan 1 jam.
Datang dia cepat. Coba nge-gym dulu sebelum latihan. Apa yang terjadi? Lampu di tempat gym Barcelona mati masih. Belum ada, masih senyap 1 jam sebelum pertandingan. Bukan pertandingan, latihan. Gila nggak tuh? Di sini poinnya apa yang ingin aku sampaikan teman-teman? Seberapa besar usahamu, seberapa banyak latihanmu, itu bakalan hasilnya kamu dapat ketika kamu bermain di lapangan. Gak heran kita melihat gaya permainan City seperti apa, dan banyak mengait-ngaitkan gaya permainannya luar biasa. Dan gak heran juga kenapa Barcelona permainannya seperti ini, lemas, lelah, letih, lesu. Seperti kalau diajak nih duel 1 lawan 1 pasti selalu kalah. Penyebabnya bisa aja ini, penyebabnya bisa aja seperti ini. Karena tidak ada, ini ingat teman-teman, tidak ada pemain terbaik di dunia latihannya ala kadarnya. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada pemain terbaik di dunia latihan ala kadarnya. Ronaldo 2 jam ataupun 1,5 jam sebelum latihan dia udah latihan. Hasilnya kita lihat di lapangan. Messi ini udah banyak sekali kita lihat. Sebelum bertanding, sebelum latihan, 2 jam sebelum latihan dia udah ada, baik itu di Barcelona ataupun di PSG sekarang, untuk mendapatkan ritme permainan, peak performanya teman-teman. Itu dilakukan oleh orang-orang yang ingin memperoleh prestasi teman-teman. City juga dia terapkan kepada pemain-pemainnya, sedangkan Barcelona sepele menurut aku ya di sini. Karena aku nggak bisa juga menyalahkan pelatih, bisa aja ini kebijakan pelatih juga ya. Tapi aku nggak kebayang aja gitu bagaimana Barcelona ingin memperoleh sesuatu yang besar tetapi usaha aja pun tidak besar. 30 menit sebelum latihan udah hadir, baru hadir. Maka Aguero juga sampai terkaget-kaget, terkejut-kejut. Gila nggak tuh? Dan kalau kita bicara tentang intensitas latihan, debatable ya, ini subjektif ya teman-teman ya. Tetapi ada yang bilang nggak usah lah terlalu capek latihan ini itu. Tetapi kalau kita berkaca semua dengan pemain-pemain terbaik dunia, mereka mengeluarkan effortnya. Sedangkan Barcelona di sini menurut aku lemah, letih, lesu, letoy teman-teman. Gol cepat di awal pertandingan pasti drop, nggak ada semangat. 1 lawan 1 pasti kalah, bahkan 2 lawan 1 menghadapi 1 pemain lawan pasti kalah. Dan itu terjadi ketika menghadapi Benfica. Kacau balau, kacau balau. Sekarang yang dibutuhkan di kondisi-kondisi sekarang ini, pelatih yang memang harus bisa mengangkat mental pemain, nggak seperti Koeman. Ini baru pertama aku bilang nggak seperti Koeman. Kenapa aku bilang nggak seperti Koeman? Ada dasar aku guys. Koeman sebelum pertandingan udah menyerah. Setidaknya haruslah memberikan semangat. Walaupun harus realistis, iya realistis. Tetapi semangat diberikan khususnya ke anak-anak muda. Harus diberikan semangat. Tapi ini malah di-dropkan. Gila nggak tuh? Aneh kan? Aneh. Ada pelatih berada di tim besar, harusnya disemangati. Walaupun kondisi pemain-pemainnya nggak optimal, haruslah disemangati. Mungkin kalau Koeman melatih Sheriff udah kalah kemarin tuh ya ketika menghadapi Real Madrid. Karena pelatih Sheriff orientasinya berbeda. Walaupun pemainnya jauh dari Real Madrid, orientasinya coba dulu. Ini Koeman sebelum dicoba udah pasti kalah, nggak bisa bersaing kan. Ini terkait tentang mindset guys. Untung Koeman nggak menjadi pelatih Sheriff. Kalau Koeman jadi pelatih Sheriff pasti ini ya aku hargain tetap Koeman ya posisi sekarang. Tapi apa yang disampaikan Koeman kemarin itu dengan apa yang sekarang ini terjadi memang benar-benar keterlaluan Koeman. Di samping memang banyak elemen-elemen yang harus menjadi perhatian terkait tentang tim medis, tim fisik Barcelona, bagaimana meningkatkan ini semua. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.